Kumpi buyut ya jadinya, orang tuanya nenek Kumpi ya buyut jadinya. Jadi yang dukani saya, yang marahi saya itu tidak memakai bahasa Jawa atau justru malah Mister Amstel. Jadi saya itu nulis surat pakai bahasa Indonesia plus bahasa Swiss. Saya translate saat itu. Itu langsung ke jawaban beliau kan. Tajem. Punapa sak puniki mboten diajarin basa Jawi. Dumateng lari-lari muda. Para nem-neman sak punika mboten diajari basa Jawi melih gitu. Wah, greges milih saya. Akhirnya kan bakong Jawa ya, seperti itu tadi. Ya punten dalem sewu bilih kula mboten ngaturi mawi basa Jawi, mboten mangertos bilih panjenengan masih nguri-nguri basa Jawi, krama alus, krama inggil. Dari situ Mbah Kung mencoba mencerna apa yang beliau dawuhkan itu menjadi esensi hidup. Jadi kalau menyampaikan sesuatu harus selalu menapai jejak-jejak beliau. Karena kita ngomong kenceng begini gak diperkenankan kalau yang Putri Mardan saat itu. Jadi duduk jigrang nggak boleh, ngomong kencang nggak boleh. Ini misalnya ini cedok, kalau makan ini bunyi itu nggak boleh, makan nggak boleh loh. Makanya ketika Mbah Kong mencoba keluar dari komunitas priai itu tadi, jadi belajar untuk lebih bersosialita, menyelaraskan apa yang ada di lingkungan tanpa meninggalkan jejak. Jadi menyampaikan hal-hal yang sifatnya kromoalus pada yang sesuai. Kita saling sapa begini, nggak boleh loh kowe aku, itu nggak boleh. Pada yang lebih tua harus panjenengan. Misalnya agak muda sampean dalam. Nah, sampean tuh kasar loh. Sampean tuh kue, kamu. Jadi itu kasar sekali. Jadi kita ini sebetulnya esensi dalam beretika sosial itu dalam sekali jejak-jejak leluhur kita. Makanya kalau dalam Karotoboso ya, dalam Karotoboso, dalam tata bahasa, linguistik, lingua franca, pergaulan, bahasa percakapan, itu ada aturan main. Ngoko banyak berlaku buat kita yang sepadan. Sama adik-adik kita lah. Itu sama adik-adik kita malah nggak boleh kasar, harus nyontoin. Nah, jadi ada wahana edukasi untuk karakter building education di sini itu untuk pembentukan karakter dan pembentukan pribadi sejati itu dari kecil sekali. Nah, gitu. Jadi nggak boleh kita itu ngomong kasar sampai mangan aja nggak ada suaranya. Ini kesana sebetulnya. Ini yang kita kehilangan jejak. Sama ketika kemarin jenengan bilang kan, kenapa harus begini? Oh memang dari dulunya gitu ya. Tanpa mau menjelaskan ini gula ini untuk apa? Ini gula ini untuk apa? Ini gula Jawa nih. Apakah untuk kopi? Apakah untuk campuran minuman? Atau untuk yang lain? Ini kan banyak gula. Jadi banyak sekali yang harus kita berikan kepada anak-anak muda agar tidak kehilangan jejak tadi. Ya, intinya sebetulnya mudah. Terutama sebetulnya yang diberikan itu kecerdasan rohani dulu. Karena kecerdasan akal itu karunia. Gift. Setiap orang diberikan ukuran yang sama. Tinggal bagi meningkatkan setiap ukuran itu sesuai kapasitas. Jenengan dididik maling jadi maling. Jenengan dididik nelayan jadi nelayan. Jenengan dididik petani jadi petani.
Jenengan dididik pandita belum tentu jadi pandita. Ini yang berat. Ya. Karena banyak anak-anak pandita yang juga tidak menjalankan perjalanan kasepuan orang tuanya, tetapi sampai naik dewi itu tadi. Ada yang jadi fotografi, ada yang jadi pelayar, ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi penari, ada yang jadi malah penjahat. Nah ini karena gini, hampir mayoritas yang saya temukan dalam riset partisipasi 3 tahun terakhir ini, kamu harus berusaha jangan sampai seperti bapak ibu. Itu masalahnya. Kalau bapak ibunya mangku, kalau bapak ibunya juru mangku, kalau bapaknya pandita, kalau ibunya ide istri, terus bagaimana? Anak-anak pasti keluar dari wilayah pelayanan people, akan menjadi diri sendiri yang keluar dari aturan yang sudah dicapai bapak ibunya. Mestinya kalau mendapatkan sesuatu yang mulia dalam kehidupan orang tuanya, pasti bilang, jalankan ini hidup semaksimal apa yang engkau mampu, agar bisa melanjutkan apa yang bapak ibu kerjakan. Sebab pelayanan ini sangat mulia, menjaga welas asih dan kasih sejati dalam hidup, untuk selalu menjadi pengingat. Kalau istilah Mbah Kong, jadilah engkau sinar agar melahirkan cahaya. Jangan hanya menikmati cahaya, tetapi tidak tahu sinar. Dari mana itu cahaya berasal? Mari kita sama-sama jadi sinar, itu tujuan kita utama. Ya, nanti kita bahas bertiga kalau pria Anrawo. Makan kalau mau dimakan. Ya, silakan.